Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan kembali tajuk Lampung Pos kali ini dengan tema berangus korupsi bansos. Masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, tadi kita sempat terputus dengan membahas sudah menjadi rahasia umum. Jadi ada oknum yang menawarkan jika mau dapat bantuan kita akan bagi dua. Itu seperti apa sebenarnya Mas Wid? Ini sudah lagi-lagi ya, seperti saya sampaikan tadi sudah menjadi rahasia umum. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Oke. Nanti saya berikan kepada UMKM yang lain. Nah, padahal UMKM yang lain juga mungkin dia dengan cara seperti itu memang seperti ini sulit sekali diungkap karena antara si oknum petugas, oknum aparat ini dan si UMKM ini ya sama-sama ingin menjaga rahasia lah ya itu. Nah seperti inilah, makanya kembali lagi ke integritas lah ya. Oke, nah ini kan memang bantuan tuh sangat diharapkan sekali, apalagi kita PPKM terutama di Bandar Lampung level 4 itu diperpanjang. Nah seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar bantuan ini diterima atau sampai tepat sasaran dan juga tanpa potongan Mas Wid? Hingga saat ini apa yang dilakukan? Sebetulnya kan bantuan ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang saat ini aktivitas ekonominya berkurang akibat pandemi. Pemerintah sudah berusaha untuk menjaga agar seluruh bantuan ini benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Betul. Jangan sampai melenceng kemana-mana, menyeleweng kemana-mana. BPKP sudah menyatakan siap untuk membantu pengawasan bansos, KPK juga. Tetapi ini juga sebetulnya ya bukan hanya tugas KPK, bukan hanya tugas BPKP, tapi semua pihak, aparat hukum juga, Polri juga, Kejaksaan, Inspektorat tentunya, dan DPRD juga. Kan ada juga DPRD sebagai fungsinya sebagai fungsi pengawasan. Betul. Mereka harus ikut mengawasi juga. Jangan hanya diam saja. Harus ikut mengawasi DPRD itu. Okay. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah monitoring langsung dari masyarakat penerima bantuan sosial ini maupun masyarakat umum, dari aparat desa juga harus memfasilitasi pengawasan ini agar bisa berjalan lancar. Pengaduan, mekanisme pengaduan itu jangan dipersulit, dipermudah aja. Misalnya ada masyarakat yang mengadu, oh saya bantuan tunainya itu hanya segini loh, biasanya kan harusnya kan dapat segini, nanti akan dicek ulang, dievaluasi loh macetnya di mana, nyangkutnya di mana, kira-kira begitu. Jadi semua pihak. Oke, jadi semua pihak sebenarnya memang harus ikut bergerak ya untuk mengawasi ini ya, termasuk masyarakat itu sendiri, Mas Wid. Nah, Mas Wid, seperti kasus terdahulu yang sudah pernah terjadi, para koruptor bansos masih belum juga diputuskan ganjarannya. Apa ini juga mempengaruhi sistem akhirnya nanti, Mas Wid? Ya, karena kan untuk ini kan masih dalam proses hukum semua ya. Belum, karena proses hukum itu tidak secara ujuk-ujuk selesai, karena masih di proses hukum melalui tahapan-tahapan tertentu. Tapi kita memang prihatin lah ya, dalam masa pandemi orang tega loh kok korupsi. Hak-hak rakyat, yang orang susah itu ya jangan diambil lah. Gitu. Dan makanya harapannya juga para koruptor bansos ini dijatuhi sanksi dengan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Ada yang meminta tambahan sanksi khusus karena kita ini kan masa pandemi, tapi itu semua pertimbangan-pertimbangan itu menjadi ranah atau jadi wewenang majelis hakim ya. Kita hanya bisa mendorong itu, mengusulkan itu bagi masyarakat. Tetapi kita sepakat bahwa semua koruptor bansos harus diproses hukum dan dijatuhi dengan hukuman yang setimpal. Iya tentu Mas Wid, karena memang bantuan sosial loh gitu ya, tetap dikorupsi juga, dan ini juga bisa menjadi efek jera juga, jadi yang lain tidak mencontoh atau mengikuti hal seperti ini. Nah Mas Wid, sebenarnya apa yang bisa menjadi solusi Mas Wid yang diberikan dari Mas Wid atau dari Lampung Pos sendiri untuk gambaran solusi yang bisa dilakukan agar bantuan sosial ini bisa diterima tepat sasaran dan juga tanpa potongan?
kita pernah punya pengalaman ya, ini kan krisis tahun 98 itu juga krisis ya, karena dulu tahun 98 itu kan menjelang memasuki masa reformasi itu terutama hak-hak masyarakat kan pada zaman itu sangat terbatas. Kalau sekarang semua akses makin luas. Sekarang kembali lagi ke apa yang disampaikan tadi bahwa ini bukan hanya tugas BPKP, bukan hanya KPK, tapi juga Polri, Kejaksaan, Inspektorat, RT RW, bahkan DPRD juga dan masyarakat sendiri. Semua ikut melototi lah, katakan bantuan ini harus ikut benar-benar dicermati, jangan sampai menyimpang. Biasanya kan kalau tradisi kita kalau masa krisis itu ada juga yang menjadi penumpang gelap. Betul. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita masih ingat lah ya, kembali lagi ke krisis ekonomi 98 itu berapa ratus triliun uang kita dikorupsi ya, uang milik rakyat ya. Dan juga bukan hanya korupsi itu, tapi kan pada waktu itu pemerintah juga mengucurkan berbagai macam jenis bantuan, tetapi tidak semuanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Sebaliknya yang menikmati justru segelintir elit. Katakan elit-elit daerah itu yang menikmati bantuan itu ya. Yang penting saya dulu, masyarakat itu nanti. Oke, intinya adalah yang bisa dilakukan semuanya ikut bergerak mengawasi, termasuk juga masyarakat yang menerima bantuan ini bisa lapor, paling tidak lapor langsung dengan petugas di desa seperti itu maksudnya. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.